Halo kaum rebahan, gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan merekap sebuah alur film yang berjudul One Piece Live Action. Tentu film ini sangat kita nantikan semua. Film ini baru aja tayang di Netflix pada tanggal 31 Agustus kemarin. Tak perlu berlama-lama karena saya ini sangat menantikan untuk mereview film ini. Oke, langsung masuk aja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Goldie Roger. Goldie Roger adalah seorang raja bajak laut. Namun sekarang dia ditangkap oleh marinir dan Goldie Roger sedang dihukum mati. Sebelum dieksekusi, Roger memberikan sebuah pesan untuk mencari harta karunnya dengan mengarungi lautan. Lalu Roger pun dieksekusi. Setelah itu mulailah era baru yang dinamakan dengan era bajak laut untuk mencari harta karun yang hilang yang diberi nama One Piece. 22 tahun kemudian muncullah seorang pemuda bernama Luffy yang bercita-cita menjadi raja bajak laut meski dia sendiri tidak bisa berenang. Bahkan ketika kapal kecilnya tenggelam, ia masuk ke tong ikan untuk menyelamatkan diri karena dia tidak bisa berenang. Tak jauh dari tempat kapal Luffy terlihat kapal bajak laut Alvida. Di sini Alvida sedang merompak sebuah kapal. Alvida juga sedang mencari Zoro, si pemburu bajak laut. Salah satu anak buahnya bernama Koby. Tong ikan tempat Luffy berlindung secara tak sengaja juga dipungut oleh bajak laut Alvida. Nah, di tempat itulah Luffy bertemu dengan Koby. Mereka sempat bercerita dan menurut Koby, Luffy bukanlah seorang bajak laut karena dia tidak terlihat jahat dan kejam. Tapi menurut Luffy, bajak laut itu tidak harus jahat dan kejam. Lalu Luffy menceritakan tentang Seng, orang yang membuatnya ingin menjadi seorang bajak laut. Lalu Luffy menyelamatkan Koby yang terlihat tertekan karena selama ini dia ditawan dan dipaksa bekerja sebagai bajak laut oleh kru Alvida. Dengan kemampuan manusia karetnya yang didapatkan dari memakan buah gomu-gomu yang dimiliki oleh Seng dulu. Luffy, what have you done? Sekarang Luffy berhasil mengalahkan Alvida. Coming with me, right? Di tempat lain terlihat seorang pendekar pedang bernama Zoro. Ia tengah bertarung dengan sindikat Borokyu karena ia menolak untuk bergabung dengan sindikat itu. Setelah berhasil kabur dari bajak laut Alvida, Koby pun jujur kepada Luffy kalau sebenarnya ia ingin menjadi seorang angkatan laut atau marinir. Luffy mendukung keputusan Koby dan memutuskan untuk pergi ke pangkalan angkatan laut terdekat. Sekaligus juga ia ingin mencari peta Grand Line untuk menemukan One Piece. Dan juga di suatu tempat di East Blue kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Nami. Nami adalah seorang pencuri yang ulung. Ia mampu menipu seseorang bahkan untuk mencuri sebuah kapal. Kini Luffy dan Koby telah sampai di pangkalan angkatan laut terdekat yang bernama Selton. Di salah satu bar di pangkalan angkatan laut itu, ternyata Zoro tengah bersiteru dengan angkatan laut karena ia membela seorang anak gadis kecil. Luffy melihat pertengkaran itu dan ia merasa kagum dengan Zoro yang mampu berkelahi untuk membela anak kecil. Morgan. He's in charge of the Marine base. Nah, secara tak sengaja, Nami juga berada di tempat itu. Namun tujuan Nami ke sana untuk mencuri seragam dari para angkatan laut. Setelah mengalahkan para angkatan laut yang korco-roco itu, Zoro meminta diantarkan untuk pergi ke atasan mereka. Ya, karena Zoro ini merupakan seorang pemburu bajak laut. Jadi dia membawa salah satu kepala para bajak laut untuk mendapatkan upeti atau upah. Zoro lalu bertemu dengan pemimpin angkatan laut di tempat itu yang bernama Morgan si tangan kapal. Yang ternyata telah menghajar anaknya. Oleh karena itu Zoro dihukum untuk 7 hari dijemur. Dan Zoro menyetujui hukuman tersebut karena dia tidak mau memperpanjang urusannya. Sementara itu, Luffy dan Koby masih terpana dan kagum melihat kemampuan Zoro tadi. You'll be one of the good ones. Pagi pun telah tiba. Luffy yang menyelinap masuk ke pangkalan angkatan laut bertemu dengan Zoro yang telah terikat.
Nah, di sini karena Luffy kagum, ia mengajak Zoro untuk bergabung menjadi kru bajak lautnya. Tapi Zoro menolak karena itu bukan tujuannya. Zoro ingin menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Namun ya Luffy tetap baik dan melepaskan Zoro. Di sisi lain, Nami yang telah memakai seragam angkatan laut masuk menyelinap untuk mencuri peta Grand Line. Yang secara tidak sengaja ia bertemu dengan Luffy. Lalu mereka berdua bekerja sama untuk mencari letak peta Grand Line itu. Meskipun awalnya hampir ditangkap oleh Morgan, tapi Nami sangat ahli dalam berbohong, bersandiwara, dan mencuri. Bahkan Nami berhasil mencuri kunci untuk ke ruang kantor Morgan. And a good talker too. You should think about it. That's because you don't know me yet. Luffy dan Nami berhasil membawa kabur brankas peta Grand Line, meskipun akhirnya ketahuan oleh Morgan. Marines! Zoro merebut kembali pedangnya dari anak Morgan. Dan ia bahkan memotong rambut panjang anak tersebut menjadi lucu. Melihat Luffy dan Nami yang terlihat kewalahan menghadapi pasukan angkatan laut, Zoro malah membantu mereka berdua. Dengan kerjasama yang epik, Luffy dan Zoro berhasil mengalahkan Morgan si tangan kapak. Namun saat akan pergi meninggalkan Cell Town, Koby malah memilih untuk tinggal dan menjadi angkatan laut. Luffy mendukung keputusan Koby. I'm not coming with you. Selves. Berita mengenai bajak laut topi jerami yang mencuri peta Grand Line di Cell Town juga sampai ke Garp, seorang wakil laksamana angkatan laut. Garp lalu memutuskan untuk memburu bajak laut topi jerami dan pergi ke Cell Town. Di samping itu, bajak laut Buggy juga mendengar berita tersebut. Lalu Buggy memutuskan untuk mencari bajak laut topi jerami dan merebut peta Grand Line.